Polemik uang donasi Agus Salim kembali menimbulkan drama baru yang lagi-lagi menjadi ramai di media sosial. Ya, alih-alih semakin mengerucut dan berakhir, polemik uang donasi Agus Salim itu justru semakin memecah belah antar kubu. Ya, usai dengan Agus Salim, Pratiwi Novianti kini diduga pecah kongsi dengan Denny Sumargo. Terlepas dari hal tersebut, Agus Salim yang diduga telah diam lagi-lagi melakukan gebrakan baru dengan melaporkan 4 pihak ke polisi. Atas itu semua yang terjadi, tampaknya polemik uang donasi tersebut akan terus memanas hingga Denny Sumargo dan Gary Julian kembali dari NTT. Untuk mengetahui drama baru lain yang terjadi, maka inilah 5 drama baru polemik uang donasi Agus Salim versi Cumi Top 5. Pratiwi Novianti dan Denny Sumargo diduga pecah kongsi. Ya, usai keduanya saling perang sindiran di sosial media dan terciduk saling unfollow. Banyak netizen yang menduga jika keduanya kini menjadi berseteru. Diduga perseteruan antara Novi dan Denny Sumargo bermula dari Novi yang tak terima dituding menjadi oknum yang menyebarkan rekaman suara Denny Sumargo dan Farhad Abbas yang viral beberapa waktu lalu. Dituduh nyebarin rekaman suara, buktiin, laporin polisi kalau saya terbukti nyebarin. Saya nggak tahu apa-apa terkait rekaman tersebut, buat saya isinya sangat menyakitkan saya sebagai perempuan. Bahkan pada saat tahu pertama, saya minta orang terdekat saya untuk mendengarkan isinya apa. Sekarang saya dituduh lagi. Lantas seperti apa aksi saling sindir antar Novi dan Denny Sumargo? Dan seperti apa Farhad Abbas melihat perseteruan keduanya? Itu pengakuan daripada P bahwa yang marah itu adalah N yang menyebarkan. Ya, dia yang membuat itu. Kalau saya sih sudah tahu PB yang bilang dia yang bikin, dia mengeluarkan akun. Saya sudah sampaikan Denny Sumargo, Den itu si PB, ya. Dan itu katanya sudah sepengetahuan dari PNP. Jadi dulu santai aja, ya memang dia nggak suka malu ya santai aja. Sekarang udah dimaafin nggak selesai. Apalagi dia udah ngomong, saya sengaja memancing, saya sengaja memancing saya, selesai kan cuma memancing doang kan, apalagi yang mau dipersalahkan gitu. Dan ingat ya, hidupmu adalah dari rekaman kamera, termasuk kalian datang ke rumah saya mendokumentasikan tanpa saya izin. Kapan saya izinin? Ya kan, untuk dokumentasi pribadi silakan, tapi untuk kamu jual atau masuknya tidak ada. Udahlah, kalau sudah melanggar hukum jangan sok lebay deh, biasa aja. Mau tikam-tikaman bunuh-bunuhan aja kamu berani kok nantang saya. Berani kan, mau dibunuh dulu, mau membunuh mati kan berani. Masa hanya masalah rekaman dipersoalkan? Percayalah sama saya, itu PB dan NT. Aksi Denny Sumargo bersama Gary Julian, Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan yang menyalurkan uang donasi Agus Salim kepada korban bencana alam di Lewotobi, NTT, menuai pro dan kontra publik. Ya, meskipun dalam sebuah video Denny Sumargo membeberkan jika bantuan yang diberikan senilai 1,7 miliar rupiah, yang artinya lebih dari jumlah uang donasi Agus Salim yang senilai 1,3 miliar rupiah. Farhad Abbas serta Irjen Pol Riki Sitohang merasa kontra atas langkah yang dilakukan oleh Denny Sumargo dan Gary Julian. Lantas seperti apa pro dan kontra tersebut?
maka itu kita anggap masih ilegal. Tidak ada surat kuasa dari 500 prinsipal. Jadi belum di sidang ditunda, kita ingin buktinya mana orangnya 500. Ini pidana, ini kejahatan, pidana. Saya ingatkan kepada Denis Sumargo, lu jangan bagi-bagi uang itu ya kepada NTT, kemudian kalau ada yang komplain lu ganti. Dari awal lu udah bilang bahwa kalau Nopi ambil lu yang ganti, uangnya Wawa lu yang ganti, nggak ada buktinya sampai sekarang. Sekarang lagi kalau uang ini dibagi habis, lu mau ganti mana? Dibalik dong, pakai uang lu aja yang 1,3 miliar. Nanti kalau lu menang lawan Agus, baru ganti uang lu diganti 1,3 miliar. Jangan dibolak-balik. Karena peristiwa yang sekarang keberangkatan daripada Gary dan Densu ke sana tuh, menurut hemat saya sebagai seorang penyidik, sudah menabrak barikade undang-undang. Karena pengumpulan donasi ya, yang diperuntukkan untuk pengobatan mata Agus. Kalaupun terjadi simpang siur, itu kan bisa dibicarakan. Kalaupun mau terjadi pengalihan daripada nilai uang tersebut, harus seizin daripada Agus. Karena pokok utamanya si Agus. Kalau memang tidak terjadi persesuaian, ada barikade selanjutnya, yaitu penetapan hukum melewat pengadilan. Itu pun harus menyertakan satu objek, yaitu Agus dan kuasa hukumnya. Yang kedua penyelenggara, Novi dan rombongannya. Yang ketiga Denis Sumargo. Yang keempat donatur. Yang perlu saya tekankan di sini masalah donatur. Ya. Donatur tidak bisa berbicara atas seseorang atau beberapa orang. Donatur harus berbicara atas nama mayoritas donatur. Dan dibubuhkan tanda tangan basah, tidak asal katanya. Jadi kalau tidak itu dilakukan, itu batal demi hukum. Farhad Abbas, tim kuasa hukum Agus Salim, secara terang-terangan membocorkan jika kliennya Agus Salim telah melaporkan 4 orang ke polisi. Namun dalam bocoran yang diberikan, Farhad Abbas tidak menyertai nama-nama yang telah dilaporkan oleh Agus Salim. Namun Farhad Abbas mengungkapkan bahwa laporan tersebut terkait dugaan penggelapan penguasaan uang dan penggelapan. Lantas kira-kira siapakah pihak-pihak yang dilaporkan oleh Agus Salim? Nanti saya bikin kejutan-kejutan sama kalian. Saya bikin kejut-kejutan. Kalian saya bikin tenang, nyaman. Saya udah Farhad Abbas udah nggak ikut campur, udah nggak ganggu-ganggu kalian lagi, nggak ikut berseteru dengan kalian lagi. Kalian artikan saya punya diam ini sebagai penakut. Lihat aja. Kalian akan dikejar oleh kesalahan-kesalahan yang kalian buat. Kalian akan dikejar oleh orang-orang yang kalian zalimin. Ini saat ini yang kalian lawan ini Agus, bukan Farhad Abbas. Kalian anggap Agus tidak punya kemampuan buta. Pengacara yang Agus tunjuk ini adalah pengacara yang berkualitas, bukan pengacara sembarangan. Bisa kan kalian bedakan kan omongan Farhad Abbas yang pengacara dengan omongan kontentor, omongan pengacara yang nggak jelas sekolahnya, yang nggak jelas organisasi advokatnya. Bisa kan bedakan. Tak kasih bocoran ya. 4 orang sudah dilaporkan Agus melalui pengacara yang ditunjuk Agus. Sudah diterima laporannya. 4 orang. Agus tidak diam terkait penggelapan, penguasaan uang, dan penipuan. Sudah dilaporkan. Pihak donatur yang tidak ingin uang donasi disalahgunakan oleh Agus Salim diketahui melayangkan gugatan di Pengadilan Negeri Tangerang atas keputusan bersama melalui proses mediasi yang melibatkan Pratiwi Novianti, Denis Sumargo, dan Gary Julian, Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Uang donasi itu disepakati untuk disalurkan kepada korban bencana alam di NTT. Meski sudah resmi disalurkan, gugatan tersebut nyatanya masih berjalan di pengadilan dan akan dilanjutkan hingga Denis Sumargo dan Gary Julian pulang dari NTT. Ya, jadi kuasa donatur sudah datang ke sidang, oke. Sudah datang ke persidangan pertama dan akhirnya 577 kuasa sah. 577 kuasa diterima oleh Pengadilan Negeri Tangerang.
Artinya kami sudah membuktikan. Kita tinggal lihat bagaimana prosesnya. Apakah nanti proses persidangan ini akan berakhir dengan sebuah kepastian hukum, atau bahkan nanti akan ada pencabutan. Kita lihat nanti, tergantung bagaimana pada saat Densu dan Gary pulang, mereka akan memberikan report atau laporan terkait dengan pertanggungjawaban penyaluran uang donasi tersebut. Persidangan hari ini adalah menandakan gitu, bahwa pemirsa, apa yang terjadi saat ini adalah permainan kotor orang-orang kotor. Satu sisi orang yang digugat itu sekarang lagi mau bagi-bagi uang di NTT sebagai tergugat. Orang yang menggugat donatur itu adalah orang yang mendatangani untuk dibagikan NTT. Gugatannya nggak dicabut sampai hari ini gitu. Coba lihat. Di dunia ini, di Indonesia ini ada pengacara nggak sih? Hei pengacara, kok jadi riuh kayak begini? Kalian tahu kan ada yang mau membagikan uang 1,3 miliar di NTT. Yang katanya sepakat, terakhir nggak ada podcast lagi. Hari ini sidang, yang datang cuma pihak donatur dan kita. Yayasan nggak datang. Ini mau kejar-kejaran ngabis-ngabisin uang atau mau kejar-kejaran memainkan Agus yang digugat loh. Tergugatnya termasuk yayasan, termasuk yang katanya sekarang mengaku punya tanggung jawab terhadap Mr. D ini, DS. Jadi menurut saya sidang ditunda karena dua tergugat tidak hadir. Jadi bukan donatur, bukan dia adalah orang penting di sini, tapi dia yang merasa penting dan dia tidak menganggap yang lain penting, hanya dia penting, makanya dia munculin, nggak ada kaitannya. Dan bagi saya, mereka adalah lawan kita, tegas kita katakan. Begitu dia cabut laporan, kita akan laporkan pidana. Tidak gampang ya, kalau pengacara beneran menggugat orang, melaporkan pidana orang itu tidak segampang, harus punya 2 alat bukti minimal. Harus punya unsur apa yang terpenuhi di situ. Tidak main-main mengaku jadi pengacara donasi, donatur 180 juta menarik, kemudian mengatasnamakan seluruhnya, kemudian kong kaling kong, apalagi ada rekaman yang berkembang seolah-olah itu NP ini tidak sepakat yang tanda tangan itu disodorin, itu kan namanya main-main. Bukan drama baru. Sebenarnya dalam polemik uang donasi Agus Salim, terdapat beberapa aksi pengacara yang mengundurkan diri dari kubunya dan bahkan ada yang sampai pindah ke kubu lawan. Ya, sebagai salah satu contoh, baru-baru ini Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang yang diketahui sebagai bagian dari tim kuasa hukum Pratiwi Novianti resmi mengundurkan diri karena terdapat beberapa alasan yang menurutnya sudah keluar dari landasan hukum. Lantas apa alasan Ricky Sitohang mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Pratiwi Novianti? Dan seperti apa Farhad Abbas merespon hal tersebut? Ini saya secara terbuka dan sekarang secara resmi, ya, saya mengundurkan diri, ya, sebagai kuasa hukum dari yayasan. Kenapa saya harus mengundurkan diri? Karena saya mempunyai sifat hukum adalah hukum. Jangan dibawa nilai kemanusiaan ditutupi oleh bahasa yang tidak berlandaskan hukum. Saya tidak mau. Terbukti pengacara Irjen Purnawirawan Ricky Sitohang mundur. Ya. Dari kalimat mundurnya pengayasan sekarang udah semua pengacara yayasan mundur. Sedangkan ketua yayasan yang lama udah nggak ada lawyernya kaitan dengan yayasan. Nah, tinggal Gary sendiri. Nah, Gary ngajak Pablo dan Bang Densu. Nah, sekarang saya ajak lagi Bang Denny Sumargo untuk, ayo Bang Densu ikut saya, ikut bela Agus. Sesuai ngomongan kamu dari awal. Ayo ikut bela. Jangan ikut orang-orang yang ribet. Jangan ikut-ikut orang-orang yang nanti akan dilapor-laporin sama Agus.